Terima kasih kepada Saudari Shandi yang telah menyampaikan kesaksian yang sangat menguatkan kita supaya kita dapat menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan inginkan. Dan saat ini kita akan mengundang Pendeta Andri Setiopuji. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta, selamat malam. Shalom. Shalom, apa kabar? Hebat semuanya. Apa kabar Pendeta? Selamat sahabat. Selamat sahabat. Puji Tuhan, sehat-sehat. Baik, Pendeta, di sini akan ada permohonan doa yang akan dibacakan. Ada 5 pokok doa terlebih dahulu yang akan saya bacakan. Nanti Pendeta Andri boleh membagikan 1-2 ayat kekuatan untuk 5 permohonan doa yang pertama yang akan saya bacakan. Seperti itu ya Pendeta? Baik. Untuk permohonan doa yang pertama, sini saya akan bacakan. Ada Bapak Dustin, mohon doakan saya agar disembuhkan dari sakit terutama pada kaki kanan. Doakan juga untuk anak dan istri serta cucu agar boleh sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian ada Bapak Thomas Rentadatu. Mohon doakan saat ini saya dalam keadaan sakit syaraf kejepit. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kesembuhan. Lalu ada Frida Lekes Karepuan. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan nama. Tolong doakan saya saat ini mengalami penyempitan syaraf tulang belakang. Tanggal 2 nanti akan MRI di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong, terima kasih, Tuhan berkati. Kemudian ada Intan Fatmi. Tolong doakan saya yang sedang sakit agar segera dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu yang terakhir ada Ibu Rudi. Mohon doakan saya saat ini dalam keadaan sakit syaraf, terjepit dan asam lambung. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Dipersilakan Pendeta Andri untuk membagikan ayat penguatannya. Oke, terima kasih. Bagi saudara yang memohonkan permohonan doa pada saat ini sudah dibacakan, ada satu cerita dalam Markus 4 ayat 35-41 yang mana cerita itu tentang bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Kita ketahui dengan baik cerita ini bahwasanya ketika badai datang, murid-murid sibuk sekali dengan yang namanya untuk menguras air yang masuk dalam kapal. Dan mereka semuanya fokus untuk mengerjakan itu. Dan mereka juga tidak menyadari dan bahkan bisa jadi mereka melewatkan bahwa ada Yesus yang ada tidur di buritan kapal. Jadi saudara, di dalam cerita itu kita ketahui itu terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Yang mana mujizat itu adalah tatkala murid-murid itu mulai lelah, mulai putus asa, mulai tidak ada harapan dan merasa bahwasanya tidak lama lagi mereka akan binasa oleh karena badai yang mereka alami di tengah lautan itu. Namun yang terjadi adalah ketika murid-murid itu berseru kepada Yesus, Yesus bangun daripada tidurnya, kemudian menghardik angin ribut itu, dan pada akhirnya berhenti angin ribut itu. Nah, apa yang saya maksudkan di sini? Yesus tidak bangun ketika badai. Sudah tentu ketika badai yang begitu besar, ombak yang begitu besar, seharusnya manusia normal akan yang namanya bangun mendengar hal itu dan juga merasa bahkan air yang terpercik ke dalam tubuh seseorang tersebut. Namun yang terjadi adalah Yesus tidak bangun. Tapi ketika Yesus dibangunkan oleh teriakan murid itu, dia bangun dan menghardik yang namanya angin ribut tersebut. Dengan demikian, seruan doa kita akan membangunkan Yesus untuk menyelesaikan sebenarnya sumber masalah yang akan kita hadapi. Terima kasih. Pendeta Andri,
Terima kasih atas ayat penguatannya, dan kembali saya akan membacakan lagi Pendeta Andri untuk 5 permohonan doa. Ada Ibu Rita Sinaga, mohon doakan agar saya dan cucu saya yang sedang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Lalu ada Ibu Jenny Tiarma, tolong doakan saya saat ini sedang mengalami teror dari nomor telepon yang tidak dikenal. Lalu ada Bapak Edi Pakasi, tolong doakan supaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan diberikan kesehatan yang sempurna. Lalu ada Ibu Pati, mohon doakan paman saya yang saat ini sedang dalam kesakitan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Lalu yang terakhir ada Bapak Purba, mohon doakan keluarga Opung Desima Hutasoid, anak, mantu, dan cucu agar selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dipersilakan kembali Pendeta Andri untuk membagikan kekuatan ayatnya. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku dan aku akan menjawabmu dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan tersembunyi yang tidak kamu ketahui. Doa ini sebenarnya adalah satu kesempatan yang Tuhan izinkan, yang mana ketika kita berdoa dengan tulus, ketika kita berdoa di dalam kondisi yang sangat kesepian, keletihan, bahkan di dalam pencobaan sekalipun, tantangan-tantangan kehidupan, itu adalah satu hal yang mana tidak akan diabaikannya oleh Tuhan. Dengan mana di dalam janji firman Tuhan ini, Dia akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar. Hal besar itu apa? Hal besar adalah ditunjukkannya jawaban doa. Yang mana jawaban doa itu mungkin bisa jadi tidak selalu sesuai dengan harapan kita, tetapi yang pasti adalah selalu untuk kebaikan kita. Mari kita imani janji Tuhan ini. Amin. Terima kasih Pendeta Andri atas kekuatan ayat-ayatnya. Dan kembali lagi saya akan membacakan doa selanjutnya, permohonan doa selanjutnya. Ada Sauruli Sianipar. Tolong doakan saudara Albert Padang supaya dipulihkan Tuhan sesudah menjalani operasi. Terima kasih, Tuhan berkati. Kemudian ada Bapak Hagina Ramang. Tolong doakan anak saya Arsi, Alka, dan Syafri agar suatu saat menerima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian ada Bapak Wilmon Mijulan. Mohon doakan saya hampir 10 tahun mengalami sakit stroke. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada Bapak Junaidi Tanduli. Tolong doakan saya saat ini sedang sakit kepala dan sakit gigi. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih. Lalu ada Saudari Jenny. Mohon doakan saya bulan depan mengalami proses profesi nurse. Kiranya dapat berlangsung dengan lancar dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Kembali mengundang Pendeta Andri untuk membagikan ayat kekuatannya. Dipersilakan. Baik, di dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan bahwa karena itu dengan keyakinan marilah kita datang menghampiri takhta anugerah supaya kita menerima belas kasihan dan menemukan anugerah untuk menolong kita ketika kita membutuhkannya. Di dalam kita berdoa kepada Tuhan, di dalam kita memohonkan permohonan kita kepada Tuhan, kita ketahui bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih. Namun kita memerlukan iman yang penuh dengan keyakinan ini. Karena ketika takhta kasih karunia Tuhan kita hampiri dengan iman, imanlah yang menggerakkan seluruh perbendaharaan surga ini. Dan dengan demikian, ketika kita membutuhkan pertolongan kita, di dalam kehidupan kita banyak sekali entah sakit, masalah finansial dan sebagainya, kita butuh pertolongan Tuhan ini, pada akhirnya Tuhan akan turun tangan di dalam menyelesaikan problem yang kita hadapi. Maka dari itu, berimanlah di dalam apa yang kita doakan tiap harinya.
Amin. Terpujilah nama Tuhan atas ayat-ayat yang telah dibagikan oleh Pendeta Andri. Namun sebelumnya jangan kemana-mana dulu karena kita akan menyaksikan kembali kesaksian dari umat Tuhan, yaitu Saudari Jena Sadondang. Dipersilakan. Shalom, selamat malam pemirsa Hope Channel Indonesia. Pada saat ini saya ingin membagikan kesaksian tentang bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Namun sebelum itu, mari kita bersama doa. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, hamba ingin membagikan kesaksian. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, yang dalam kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jena. Saya adalah anak dari seorang hamba Tuhan yang pernah melayani di pedalaman Papua dengan waktu yang cukup lama. Dan bisa dikata saya besar di sana. Yang ingin saya bagikan di sini tentang bagaimana saya merasakan mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya adalah saya melihat bagaimana pelayanan ayah saya ketika kami berada di pedalaman Papua. Di sana ayah saya bukan hanya melayani orang-orang dengan membagikan kebenaran firman Tuhan saja, tetapi ayah saya juga melayani mereka dengan pelayanan kesehatan. Seperti memberikan mereka obat-obatan dan juga mendoakan mereka agar mereka dapat mendapat kesembuhan dari surga. Dan puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, mereka sembuh. Dan puji Tuhan, pada tahun kemarin saya sempat mengikuti training misionaris kesehatan, dan saya melihat begitu banyak mujizat Tuhan yang terjadi di tempat tersebut, oleh karena mereka dianjurkan untuk menjaga pola hidup agar tetap sehat, dan juga saya melihat begitu banyak orang yang sembuh melalui pelayanan kesehatan yang diberikan, karena di situ dianjurkan untuk menjaga pola hidup agar tetap teratur, agar mereka dapat terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan, dan juga mereka diberikan obat-obatan herbal. Dan puji Tuhan, kebanyakan dari mereka sembuh. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita mau melayani Tuhan dan ingin melihat mujizat Tuhan itu tidak hanya terjadi di pedalaman, di perkotaan, atau pada hal-hal yang besar, tapi mujizat Tuhan itu terjadi pada hal-hal kecil, termasuk kerinduan untuk melayani. Teman-teman, saudara-saudara, berdoa supaya kita semua memiliki kerinduan yang sama, yaitu kerinduan untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Dan ada satu ayat yang ingin saya bagikan, yaitu yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan kepada kami sepanjang kesaksian ini. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi umat-umat yang kami mendengarkan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang malam ini. Di dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terpujilah nama Tuhan atas kesaksian dan juga lagu pujian yang telah kita dengarkan. Biarlah itu semua mengangkat nama Tuhan lebih tinggi lagi. Dan kembali kami mengundang Pendeta Andri untuk bergabung bersama dengan kami. Shalom Pendeta. Baik. Shalom semuanya. Baik. Saya akan kembali membacakan 5 permohonan doa. Di sini ada Bapak Markus. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan sepenuhnya. Ada Ibu Hermawati, ada Ibu Hernawati. Mohon doakan saya saat ini dalam pergumulan mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Lalu ada Ibu Arsih, mohon doakan suami saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Lalu ada Bapak Franz Tanjung. Mohon doakan saudara kami yang beberapa waktu lalu nanti akan dioperasi batu empedu. Kiranya Tuhan menolong dan melancarkan segala hal. Lalu ada Asnat Sihombing. Mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, Tuhan berkati. Kembali mengundang Pendeta Andri untuk membagikan ayat penguatannya, dipersilakan.
Baik saudara yang memohonkan doa pada saat ini telah dibacakan. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kenapa Tuhan meminta kita untuk menyerahkan segala sesuatu kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena sebenarnya ketika kita berdoa menyerahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, situasi apapun itu, tidak akan pernah membebani atau memelahkan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, ketika kita mungkin curhat sama sahabat, sama orang, sama teman, belum tentu mereka akan siap sedia mendengarkan atau juga mereka merasa dengan senang hati mendengarkan. Bisa jadi itu menjadi beban dan melelahkan mereka. Tapi berbeda dengan Tuhan. Karena tidak ada waktu atau tempat yang tepat di dalam hal untuk membatasi bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena meskipun itu di keramaian jalan, meskipun kita sementara sibuk dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Oleh karena, tumbuhkanlah kebiasaan bercakap-cakap dengan Tuhan, karena telinga Tuhan itu senantiasa mendengar di dalam seruan dari anak-anaknya yang dikasihi. Baik, terima kasih Pendeta Andri atas kekuatan ayatnya. Dan kembali lagi saya akan membacakan ada Bapak Anto Sihombing. Mohon doakan agar saya dapat memiliki kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Mohon doa juga untuk ibu dan anak saya, kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Ibu Andolfin Pina. Mohon doakan saya agar kesehatan semakin baik, serta dapat tidur dengan lebih nyenyak setiap malam. Doakan juga agar dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Saudara Eko Sinambela. Mohon doa agar saya selalu dalam penyertaan Tuhan, selalu sehat dan usaha pekerjaan saya diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian ada Ibu Genan. Mohon doakan anak saya yang saat ini sedang berdinas di Maluku. Doakan juga anak saya yang menjadi tenaga honorer. Kiranya Tuhan selalu memberikan berkat kepada mereka semua dan kami sekeluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu yang terakhir ada Ibu Ulung. Mohon doakan anak kami Wulan dalam masa sekolahnya. Semoga anak kami ini memiliki masa depan yang baik dan selalu mengakui Yesus dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali mengundang Pendeta Andri untuk membagikan ayat-ayat kekuatannya. Dipersilakan. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kenapa kita harus bersukacita dalam kita berharap kepada Tuhan? Kenapa harus sabar meskipun ada tantangan dan juga pergumulan hidup? Dan bahkan disuruh juga bertekun di dalam doa. Karena pada dasarnya, Yakobus 5:11, Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan belas kasihannya itu selalu kepada kita. Dan apa yang kita bawa kepada Tuhan itu tidak akan memberatkan Dia dan bahkan tidak akan pernah membingungkan Tuhan. Tidak ada satupun hal yang menyangkut kedamaian bagi anak-anaknya terlalu kecil pun itu untuk Tuhan tidak perhatikan. Tidak ada bagian dari pengalaman kita mungkin yang terlalu gelap yang bahkan tidak bisa Tuhan baca. Dan kebingungan-kebingungan yang kita miliki, tidak mungkin Tuhan tidak bisa yang namanya uraikan itu. Karena Tuhan itu sementara memperhatikan anak-anaknya yang bertekun di dalam doa dengan penuh kesungguh-sungguhan. Maka dari itu saudaraku, tetaplah berharap, tetaplah sabar dalam menanti jawaban doa, dan tumbuhkanlah ketekunan di dalam doa-doa saudara.
Baik, terima kasih Pendeta Andri. Dan kembali saya akan membacakan pokok berikutnya, yaitu ada Bapak Fernando. Mohon doakan, saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit asam lambung dan mengalami rasa cemas. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Bapak Anes Zebua. Mohon doakan agar beberapa orang yang memiliki tanggungan hutang kepada saya, supaya hatinya tergerak untuk melunasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian ada Bapak Nelson Sihombing. Mohon doakan, saat ini saya sedang mengalami sakit patah tulang. Kiranya Tuhan menyembuhkan melalui pengobatan dan perawatan yang dilakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada Ibu Regina. Mohon doakan, saya saat ini sedang dalam keadaan sakit mah. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu yang terakhir ada Bapak Yohanes. Mohon doakan, saya saat ini sedang kurang sehat. Bagian tubuh saya sebelah kanan terasa panas dan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali mengundang Pendeta Andri untuk membagikan ayat kekuatannya. Baik, saudara, dalam Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam meminta kekuatan kasih karunia di dalam nama Yesus. Karena doa dari orang-orang yang rendah hati ini ketika naik ke surga dengan tulus didengar oleh surga. Dan mungkin orang yang berdoa ini tidak bisa mengungkapkan kata-kata dengan lancar. Bahkan dia tertatih-tatih di dalam menyerukan doanya. Tapi ketika disertai hati yang tulus dan sungguh-sungguh, Tuhan akan mempersembahkan doa itu kepada Bapa tanpa satu kata pun yang terbata-bata. Dan itu akan menjadi indah dan harum yang mana disertai jasa-jasa Kristus yang naik ke hadirat Bapa. Itulah sebabnya, saudara, biarlah kita semua boleh senantiasa berdoa memohon kepada Tuhan, meminta segala sesuatu yang Tuhan rindu sampaikan, ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan mempersembahkan itu dengan begitu indah dan harum disertai jasa-jasa penebusan Kristus di hadapan Allah Bapa. Terima kasih Pendeta Andri atas firman Tuhan dan juga ayat-ayat kekuatannya. Dan kita akan kembali lagi untuk membacakan permohonan doa. Tapi sebelumnya kita akan mendengar kesaksian dari Saudari Valentina Dian. Dipersilakan. Shalom, selamat malam. Saat ini saya rindu untuk membagikan kesaksian saya tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tapi sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami rindu untuk mendengarkan kesaksian. Kiranya Engkau memberkati kesaksian ini agar dapat menjadi berkat bagi masing-masing kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Jadi, saat ini saya adalah seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di suatu universitas. Suatu hari, ketika saya mengikuti kelas saya, dosen yang mengajar di kelas itu berkata bahwa setiap mahasiswa yang mengikuti kelas ini diwajibkan untuk membawa laptop. Karena nantinya di setiap pertemuan, dosen akan memberikan tugas-tugas kepada kami untuk kami mahasiswa kerjakan di jam kelas itu juga. Dan pada saat itu, saya belum memiliki laptop. Pada saat itu juga, saya belum memiliki cukup uang untuk membeli laptop. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan di sana adalah berdoa. Dan saya memilih untuk pergi ke suatu tempat untuk berdoa di sana. Ketika saya berdoa, di dalam doa saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saat ini Tuhan tahu akan keadaan saya. Dan saat ini juga Tuhan tahu akan kebutuhan saya. Saya menangis di sana dan saya berkata, Tuhan, saat ini saya
tidak tahu harus melakukan apa. Saat ini saya dalam kebingungan, Tuhan tolong bantu saya. Dan setelah saya mengakhiri doa saya kembali ke tempat tinggal saya. Keesokan harinya, ketika saya datang ke kampus, saya bertemu dengan salah seorang teman saya. Dan entah apa yang ada di pikiran saya, tiba-tiba secara spontan saya langsung bertanya kepada teman saya itu, apakah saya boleh untuk meminjam laptopnya untuk saya gunakan. Dan puji Tuhan, dia mengizinkan saya untuk menggunakan laptopnya. Bahkan untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama saya menggunakan laptopnya. Dan bukan hanya itu, teman-teman saya yang lain juga datang untuk menawarkan bantuan kepada saya. Apakah saya membutuhkan bantuan? Bahkan mereka menanyakan, apakah saya butuh laptop dalam perkuliahan ini? Karena nantinya akan ada tugas-tugas. Dan di sana saya menyadari bahwa Tuhan telah menjawab doa saya. Tuhan telah menjawab doa saya di waktu yang tepat, bahkan cepat. Bahkan Tuhan menjawab doa saya lebih dari apa yang saya butuhkan saat itu. Memang Tuhan tidak menjawab doa saya dengan Dia memberikan laptop kepada saya. Tuhan tidak langsung memberikan uang kepada saya untuk membeli laptop. Tetapi yang Tuhan kirimkan adalah orang-orang yang akan menolong saya. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk saya. Dan di sana saya menyadari akan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena walaupun saya sering melakukan kesalahan, bahkan saya sering melupakan Tuhan, ketika saya di dalam pergumulan saya menghadapi satu ujian, saya datang kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, saya memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan masih menunjukkan akan kasih setianya. Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kehidupan saya, dan Tuhan selalu melihat akan kebutuhan saya. Bahkan Dia selalu memenuhi akan kebutuhan saya dengan cara-cara Tuhan yang tidak terduga. Dan pada saat itu juga saya kembali menyadari bahwa ketika saya mendaftar di tempat itu untuk berkuliah, segala sesuatu dilancarkan oleh Tuhan. Segala sesuatu dipermudah oleh Tuhan. Dan di saat itu juga saya menyadari bahwa saya memiliki keraguan terhadap Tuhan. Saya kurang mempercayai Tuhan pada saat itu. Dan akhirnya ketika saya menyadari bahwa Tuhan telah menolong saya, Tuhan telah membantu saya untuk menemukan jalan keluar dari pergumulan saya, di sana saya terharu dengan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Walaupun saya sering melakukan kesalahan, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong saya. Tuhan selalu menunjukkan akan kesetiaan Tuhan di balik ketidaksetiaan saya. Dan ada satu ayat yang rindu untuk saya bagikan pada saat ini, yaitu di dalam Yesaya 41 ayat 10. Di sana berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ketika saya membaca ayat ini, saya kembali teringat bahwa di dalam kehidupan saya, Tuhan selalu melihat akan kebutuhan saya, akan keperluan saya, dan Tuhan mengetahui apapun yang saya gumuli. Untuk itu, ayat ini kembali mengingatkan saya untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun yang saya hadapi, saya harus selalu menjaga komunikasi saya dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan, dan Tuhan tahu akan pergumulan saya. Namun Tuhan juga menunggu saya untuk datang kepadanya, untuk memohon, untuk mencari pertolongan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesaksian yang telah kami dengarkan saat ini, mengajarkan kami untuk kami lebih percaya lagi kepadamu dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Bapa di surga, ampuni kami ketika kami masih sering ragu, ampuni kami ketika kami selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan kiranya Engkau menolong kami agar supaya setiap hari kami boleh lebih berserah kepadamu saja. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami nyerahkan kehidupan kami, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami, dalam nama Yesus, amin. Pujilah nama Tuhan atas kesaksian dari Saudari Valentina yang telah disampaikan, dan biarlah itu mengangkat iman kerohanian kita lebih dekat sama Tuhan. Kembali kami mengundang Pendeta Andri untuk bergabung bersama dengan kami. Dan saya akan membacakan kembali pokok doa. Pendeta Andri.
Apakah masih bersama dengan kami? Oke. Ya, Saya Shalom. akan Shalom Pendeta. Saya akan membacakan 5 pokok doa lagi. Ada Bapak Arianto, mohon doakan saya saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menjauhkan dari kuasa kegelapan. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada Ibu Erlina, mohon doakan suami saya yang saat ini sedang sakit stroke. Semoga Tuhan memulihkan dengan sepenuhnya melalui pengobatan dan perawatan yang dilakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Ibu Elizabeth, mohon doakan anak saya yang saat ini sedang menunggu lowongan pekerjaan yang sudah dijanjikan. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan yang terbaik sesuai rencananya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Bapak Charles, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kepulihan yang sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Ibu Ren, mohon doakan agar saya dapat melewati pergumulan dalam kehidupan pribadi saya, secara khusus dalam pekerjaan dan ekonomi. Kiranya Tuhan menolong, memberikan jalan keluar terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali dipersilakan Pendeta Andri untuk membagikan ayat penguatannya. Oke, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, apapun yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, itu akan aku lakukan supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Setiap janji firman Tuhan itu memberikan satu kepastian bahwasannya ada satu jaminan yang Tuhan mau berikan di sana. Yang mana, saudara, kita boleh menuntut janji-janji tersebut. Apalagi kita berdoanya di dalam nama Yesus. Kita juga boleh berdoa untuk hal-hal dunia yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Tuhan tahu kita membutuhkannya. Dan Tuhan mengundang kita untuk meminta itu di dalam nama Yesus. Karena melalui nama Yesuslah segala sesuatu itu kita terima. Bahkan Allah Bapa menghormati nama itu, mengindahkan doa kita karena nama Yesus itu, dan bahkan akan memenuhi kebutuhan kita dari kekayaan-kekayaan kemurahan-kemurahannya. Untuk itu, saudara, ketika kita menutup doa kita dalam nama Yesus, pastikan iman Anda letakkan di situ. Pastikan harapan Anda secara penuh di dalam nama Yesus. Karena itu adalah nama yang berolehnya kita akan mendapatkan berkat-berkat surga. Terima kasih Pendeta Andri. Dan kembali saya akan membacakan permohonan doa yang berikutnya. Ada Bulang Zidan Sinulingga. Mohon doakan agar usaha kami untuk menjual tanah dapat berlangsung dengan baik dan lancar dalam segala prosesnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada Rumondang Simarmata. Tolong doakan seorang pasien dengan demam tinggi agar ia dapat menerima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu ada Ibu Neri. Mohon doakan pergumulan saya saat ini untuk membayar uang sekolah anak saya. Kiranya Tuhan menolong membukakan jalan. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu ada Ibu Vianika Sibuea. Mohon doakan untuk mertua saya, Bapak Disman Sihotang, agar sembuh karena sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih, Tuhan berkati. Lalu ada Saudari Sharon. Mohon doakan adik saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Pendeta Andri, dipersilakan untuk berdoa secara keseluruhan dari permohonan doa yang telah kita bacakan tadi. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu yang indah. Allah Maha Pengasih, Pengampun dan Penyayang dalam kehidupan kami. Yang mana kami orang berdosa, penuh banyak kesalahan dan keterbatasan. Tapi
Engkau tidak sudi untuk membuang kami, tapi Engkau justru memanggil kami untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh ampuni dosa salah kami, sehingga semua permohonan-permohonan sudah dimohonkan, yang sudah dibacakan, tidak terhalang akan dosa-dosa itu. Tapi dengan kepastian janji-janji firman Tuhan telah kami dengarkan semuanya, kami boleh mendapatkan satu jawaban yang indah demi kebaikan kami. Kiranya Tuhan berkati bagi mereka yang dalam pergumulan sakit. Kiranya mereka menaruh harapan kepada Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter. Mereka menaruh harapan di dalam Tuhan yang dapat menyembuhkan. Dan juga mereka yang bergumul tentang pekerjaan, kiranya Tuhan berikan pekerjaan hidup yang bermanfaat untuk menjadi berkat bagi mereka semua. Mereka yang bergumul tentang problem-problem yang lain, kiranya Tuhan turun tangan untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Tatkala mereka sepi, merasa putus asa, kiranya Roh Kudus Tuhan curahkan untuk menguatkan hati mereka untuk tetap senantiasa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang sementara berdoa, yang sudah lama berdoa, berikan kesabaran, berikan ketekunan dalam doa. Biarlah pengharapan selalu ada dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, ketika jawaban Tuhan nyatakan ada satu sukacita dan nama Tuhan dimuliakan. Lebih khusus kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk hidup selaras dengan kehendak-kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kami doakan itu kami jalankan, kami imani, dan kami hidup selaras dengan apa yang kami doakan. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus yang sama menolong kami untuk berhenti tinggalkan mungkin bisa jadi dosa-dosa kesayangan kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau mendengar doa kami ini, dan terima kasih untuk janji penyertaan-Mu menyertai kami sampai kesudahan zaman. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Andri telah membacakan dan memimpin kita dalam sesi doa. Untuk pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun saja Anda berada, jangan khawatir untuk doa-doa yang telah masuk ke Hope Channel Indonesia akan tetap dibacakan dan didoakan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia.